Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil makalah dengan judul Konsep Dasar Manajemen Pendidikan dan Objek Pendidikan yang beranggotakan Fitri Anissa dengan NIM 20 30 10 30 27. Yang kedua, Fradina Frasilia dengan NIM 20 30 10 30 28. Yang ketiga, Hidayatul Ihsan dengan NIM 20 30 10 30 33. A. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen berasal dari kata manus yang berarti tangan, berarti menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Menurut Donnelly Gibson dan Ivan Cevik, manajemen sebagai suatu proses di mana suatu individu dan kelompok dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bersama. Materi B yang selanjutnya yaitu pengertian manajemen pendidikan menurut ahli. Yang A yaitu menurut Leonard Dwight, manajemen adalah segenap proses, biasanya terdapat pada semua kelompok baik usaha negara, pemerintah atau swasta, sipil atau militer secara besar-besaran atau secara kecil-kecilan. Yang B menurut Delianggi, manajemen adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. C. Komponen-komponen dalam manajemen pendidikan. Komponen dan subkomponen manajemen pendidikan. Secara umum, manajemen pendidikan dijabarkan melalui beberapa komponen berupa 1. Perencanaan pendidikan, 2. Pengorganisasian pendidikan, 3. Kepemimpinan pendidikan, 4. Penggiatan atau pelaksanaan pendidikan, 5. Pengendalian atau pengawasan pendidikan. D. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Menurut Douglas, merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. 5. Relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip umum manajemen menurut Henry Fayol terdiri dari A. Pembagian kerja atau division of work. B. Pemberian wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. C. Memiliki disiplin atau disiplin. D. Adanya kesatuan komando atau unity of command. E. Adanya kesatuan arahan atau unity of direction. G. Adanya pemberian kesejahteraan atau gaji pegawai. H. Adanya pemusatan wewenang atau centralization. I. Adanya hierarki atau tingkatan. J. Adanya keadilan dan kejujuran. K. Adanya stabilitas kondisi karyawan. L. Adanya prakarsa atau inisiatif. M. Semangat kesatuan dan semangat korps. Penerapan prinsip manajemen pada pendidikan. Ada 3 faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan, yaitu 1. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function atau input-input analisis yang tidak konsisten. 2. Penyelenggara pendidikan dilakukan secara sentralistik. 3. Peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa, dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Yang E. Fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen yang sesuai dengan profil kinerja pendidikan secara umum adalah melaksanakan fungsi forecasting dan planning. Yang pertama, forecasting. Forecasting adalah kegiatan meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadinya sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan.
Yang kedua, planning. Planning dapat membagikan 4. Yang pertama, menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana melakukannya. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisa informasi. Yang ketiga, mengembangkan alternatif. Yang keempat, mempersiapkan dan mengomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Selanjutnya, poin KF, pengertian objek pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang-orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.